Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sore hari ini. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Wagimin, tinggal di Kabupaten Meranti, Kecamatan Pulau Merbau. Saya ingin memberitahu kepada kawan-kawan yang seminggu yang lalu saya menanam rumput odot. Inilah hasilnya. Nah, ini udah umur seminggu, mulai tunas, dan di sini nanti mengeluarkan tunas baru. Nah, ini saya menanamnya seminggu yang lepas. Dan sore hari ini temanya membahas rumput odot sama membahas menanam rumbia. Nah, ini rumput odot yang sudah saya tanam untuk pembibitan baru permula. Mudah-mudahan kedepannya lebih lancar dan lebih subur. Nah, ini yang udah saya tanam kurang lebih sekitar 2 bulan, kurang sedikit 3 bulan lah. Nah, ini tanaman rumbia saya yang berusia kurang lebih setahun. Nah, yang ini udah besar, kurang lebih sekitar 3 tahun. Jadi di balik rumbia ini, di sebelah-sebelahnya saya tanam rumput odot. Nah, ini untuk permula, untuk pembibitan. Nah, ini sekitar umur setahun. Mungkin lebih subur ini daripada yang itu. Nah, karena dia kena makan mato atau orang bilang ulat sagu. Nah, ini kurang lebih tanaman 3-4 bulan. Nah, ini sama. Ini usia setahun, tapi lebih besar karena dia nggak ngencat lagi. Dia tidak stres. Bibitnya pun besar. Jadi cepat pertumbuhannya. Makan itu mana kawan-kawan yang mau mencoba menanam rumbia, kalau bisa bibitnya yang besar. Nah, ini kurang lebih sekitar 3 tahun. Nah, ini pun sekitar setahun. Jadi di selah ini saya menanam rumbia. Nah, ini saya tanam rumput odot, rumput gajah. Nah, pacong pun ada ini, pacong yang kecil ini pacong. Yang ini rumput gajah. Ini baru saya tanam. Ini kurang lebih saya tanam baru sekitar 4 hari mungkin ini. Ini udah mulai tunas. Kan dari bibit yang saya tunjuk tadi yang besar tadi, saya potong. Ini saya ambil, saya tanam. Ini mulai tunas. Nanti udah tunas dari sini, tunas lagi di bawah. Dari sini tunas anak-anak dia. Nah, jadi kawan-kawan yang ingin menyontoh, yang ingin mencoba menanam rumput odot atau rumput gajah. Nah, ini pacong nih. Ini pacong sekitar 3 minggu. Ini permula untuk pembibitan. Saya tanam sementara untuk bibit. Nah, ini baru seminggu ini. Udah mulai tumbuh tunasnya. Ini 3 batang ini jadinya. Satu batangnya itu jadi 3 batang. 1, 2, 3. Nah, jadi kawan-kawan memanfaatkan lahan, walaupun lahan kecil, dimanfaatkan untuk pakan ternak sapi. Nah, ini macam inilah contohnya. Ini kan 1 batang saya tanam.
tumbuh di sini satu, ini mati nih. Nah, ini satu sebatang anak tumbuh, ini tumbuh lagi tunas. Nah, mungkin kawan-kawan sudah paham yang saya arahkan. Nah, ini nanti kalau saya buat bibit, ini saya potong, saya sini, saya nanti tumbuh tunas lagi sini, ini nanti saya potong sini, dia tumbuh tunas lagi sini nanti sampai entah 2 entah 3. Nah, ini nanti habis ini saya potong, sini saya potong. Nah, ini untuk bisa untuk bibit. Nah, ini bisa untuk bibit gitu. Jadi manfaatnya banyak. Tanam sebatang bisa tumbuh 2 batang, 3 batang, 4 batang. Nah, ini baru saya tanam seminggu. Nah, ini saya mendapatkan bibitnya dari pulau seberang. Ada Ibu Bagina yang memberi saya untuk permula. Karena saya belum ada tampang, belum ada bibit, jadi dikasih dia. Nah, ini umur setahun rumbia. Itu udah anak. Pokoknya mana yang kawan-kawan ingin mencoba nanam rumbia, ikuti video saya. Jangan lupa subscribe di channel YouTube saya, Wagimin Baran. Nah, ini saya tanam nih, baru seminggu. Nah, itu yang udah itu hanya untuk pembibitan dulu sementara. Nah, ini udah baru seminggu saya tanam ini. Nah, ini udah sebetulnya udah bisa dibilangkan bisa buat tampang ini, tapi karena waktu saya belum cukup untuk membaginya, saya biarkan dulu. Nah, ini udah sekitar usianya 2 bulan saya tanam ini. Ini buat kawan-kawan yang ada di Kabupaten Meranti dan sekitarnya, kalau ingin mencoba menanam rumput odot, tonton video saya sampai selesai. Nah, ini rumbia. Ini karena dimakan ulat atau mato, jadi ini sebetulnya tanaman ini sekitar 5-6 bulan ini. Nah, ini udah mulai cantik dah. Nah, ini anak dia, ini induk asalnya. Nah, itu anak. Jadi sekali naik besok 3 batang ini naik semua, tapi duluan ini yang besar. Itu nomor 2, ini nomor 3. Nah, ini saya nyoba, ini saya tanam hanya untuk bibit supaya dia tumbuh. Nanti setelah dia tumbuh baru saya potong, baru saya pindah-pindahkan. Nah, ini. Nah, ini rumput yang macam pohon serai. Nah, ini macam pohon serai. Rumput ini sapi, kambing paling suka ini. Nah, jadi ini rumputnya nggak berbulu, nggak gatal, nggak tajam. Nah, itu perlu ditanam untuk siapa yang mau beternak, hobi beternak. Nah, ini rumbia baru saya tanam sekitar baru seminggu. Nah, ini nanti udah umur sebulan 2 bulan ini tumbuh pucuknya. Nah, contohnya nanti saya kasih tahu, saya tunjukkan macam mana dia bertunas. Nah, ini baru seminggu ini saya tanam rumput odot untuk permula. Untuk mendapatkan benih, karena di sini kan payah mendapatkan benih. Di Bamintang ini di Kabupaten Meranti, di Kecamatan Pulau Merbau, cuma saya yang menanam rumput odot ini. Nah, karena saya miara sapi dan kambing. Nah, jadi yang mana kiranya kawan-kawan yang sudi kiranya menonton video saya di channel YouTube
Wagi Minbaran. Ikuti perjalanan hidup saya. Nah, ini pisang. Ini pisang baru saya tanam ini. Kalau di sini bilang pisang boyan atau bisa dibilangkan pisang 40 hari. Kalau bahasa Jawa pisang Banten. Nah, ini. Nah, memang lahan itu nggak besar. Sedikit lahan. Tapi saya manfaatkan bisa untuk bertanam pisang, bertanam rumbia. Nah ini guys, ini kawan-kawan. Nah ini saya tunjukkan. Nah ini yang dimakan sama kata orang mato, kan pucuknya nggak ada nih. Pucuknya nggak ada, habis dimakan karena dilayu pucuknya. Jadi itu saya cucuk sama ini. Nah ini besi penyucuk. Nah ini besi penyucuknya. Ini saya cucukkan. Cabut pucuk yang mati, dicabut, cucukkan besi tadi. Jadi ini nanti tunas pucuk baru. Nah ini contoh guys. Nah ini kan mati pucuknya kena mato ini. Ini saya cabut. Nah ini saya cabut. Nah, kan mati pucuknya. Nah, jadi saya cucuk sama besi ini tadi. Karena dulu saya pernah beli sawit bekas tojok. Nah ini. Nah ini saya cucuk ujung. Nah, jadi ulat yang dalam tuh mati. Itu nanti kalau udah mati ulat dalam ditumbuh pucuk baru. Nah ini baru sekitar 2 bulan nih saya tanam ini rumbianya. Kartu lahannya saya bakar, dia kena ujung api mati. Dia jangan takut. Nah ini tumbuh pucuk dia. Kalau udah tumbuh pucuk gini berarti ada harapan untuk hidup. Nah ini anaknya 1, masih 1 keluar. Nanti ada tuh sampai 3 biji anaknya, 4, 5 ataupun 6. Saya kasih contoh nanti. Nah ini baru saya kasih kotoran sapi. Nah ini induknya yang saya tanam bibitnya. Ini berarti ini anaknya. Nah ini anaknya juga 3. Nah itu besok kalau seumpamanya apa bisa mau tumbuh lagi anaknya. Nah ini yang saya bilang baru tanam. Ini udah tumbuh pucuk. Kalau udah tumbuh pucuk ini ada harapan hidup. Nah ini anaknya bakalan hidup. Jadi sebetulnya lahan itu kalau kita nggak punya nggak perlu besar. Yang penting bisa kita manfaatkan keadaan lahan. Lahan sempit, bagaimana caranya kita bisa bercocok tanam. Kalau di Kabupaten Meranti ini hasil terbesarnya sagu. Jadi kalau kita nanam sagu itu masa depan akan cerah. Nah ini loh pacong. Ini pacong. Pacong ini banyak yang mati guys, kawan-kawan. Nah mungkin saya menanam hari itu musim panas. Nah ini udah mulai hidup. Ini nanti untuk buat tampang ini. Ini saya rawat nanti bisa besar. Nah buat bibit nanti. Nah ini yang saya baru siap saya panen. Rumput bisa dibilangkan rumput serai. Rumput serai ini bisa dibilangkan paling suka kambing sama sapi. Nah ini kawan-kawan. Nah ini kan saya potong. Nah ini saya potong. Ini nanti timbul tunas ini di sini. 4-5 biji tunas nih. Nah ini saya potong nih. Nah ini nanti timbul tunas di sini. Memang pangkalnya mati ini, tapi tunas. Nah, ini tunas nanti. Nah ini contohnya. Tunas. Ini pangkalnya. Nah, ini tunas lagi nanti di sini. Nah, ini tunas lagi nah anak deh. Nah ini contoh. Nah kawan-kawan. Nah ini tunasan dia.
Nah, ini tunasan dia, ini tunas, ini pangkalnya pertama. Anak dia juga ini. Ini anaknya juga. Nah, ini pangkalnya yang saya potong. Timbul tunasnya sini. Nah, timbul lagi di sini. Mau 3 biji, 3 anak menimbulkan. Nah, di sini guys. Nah, ini ya. Ini kera. Di sini kalau dibilangkan bahasa Melayunya kera, kok bahasa kami sana monyet. Ini monyetnya kurang ajar ini. Nah, diputuskan sama dia, mungkin naik dia, entar digigit dia. Nah, ini baru tanaman seminggu baru saya tanam. Nah, ini rumput odot yang saya tanam baru umur seminggu. Nah, ini mau saya beritahukan. Nah, ini. Nah, jadi gini. Nah, ini kan anak. Ini yang saya bilang untuk pembibitan. Nah, ini anak tunasnya. Ini tunas. Nah, ini tunas. Nah, ini 1 batang. Ini nanti saya potong. Sini. Saya potong. Ini saya potong. Ini saya potong. Nah, jadi ini ada 1, 2, 3, 4 sama yang sini nanti. Bisa jadi 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 batang jadinya. Nah, macam ini. Ini tumbuh salah 1. Berarti ini kita potong sini. Nah, ini nanti bisa untuk lain, kita tanam lain. Nah, ini. Ini 1, 2, 3. Ini bisa jadi 3 batang ini. 1 potong sini nanti, potong sini. Dia macam nanam tebu. Kawan-kawan, macam mana kita menanam tebu? Macam mana kita menanam tebu, tapi tebu kemungkinan dia akarnya nggak keluar. Kalau masih tinggi, kalau udah tinggi, kok ini keluar. Nah, baru seminggu saya tanam ini kawan-kawan. Sudah tunas. Nah, ini ya. Ini yang saya apakan video kemarin tuh. Nah, ini tunas ini. Nah, ini tunas. Ini nanti saya potong sini. Saya tanam lagi sini. Saya alih kemana, jadi nanti bisa menjadi banyak. Jadi ingin mendapatkan tampang sebetulnya nggak mudah kalau ada. Yang nggak ada itu yang susah. Kalau kita ada sedikit bisa jadi banyak. Nah, ini baru tanaman sekitar baru 4 bulan. Nah, ini tinggi. Ini yang tidak stres, yang nggak dimakan monyet, cuma semalam terbakar. Itu termasuk tanaman 5 bulan, termasuk super lah ini, bisa dibilangkan. Jadi di Kabupaten Meranti ini penghasilannya kita sagu dan getah. Nah, jadi ini getah, lahan getah nih dulu saya beli. Jadi saya tumbang, saya tanam rumbia. Nah, ini untuk pertama kali rumput odot ini. Inilah contohnya ini. Nah, ini tumbuh. Udah tumbuh semua ini. Tunas baru. Nah, ini tumbuh. Ini tumbuh. Memang cantik tumbuhnya. Ini sangat subur. Ini lahan dibilangkan gambut, enggak gambut, dibilangkan liat, bukan tanah liat. Tapi kalau untuk cocok tanam, alhamdulillah. Nah, ini saya bibit yang saya ambil semalam itu, bibit dari situ. Nah, baru sekitar seminggu, belum ada, ya seminggu. Nah, karena dia ada akarnya, dia nggak ngencet lagi. Jadi langsung hidup ini. Nah, dari sini saya ambil tadi. Sudah seminggu lepas. Nah, ini saya ambil dari sini. Nah, ini pungke yang saya ambil semalam.
Ini bungkel. Nah, ini tunggulnya. Nah, ini dia. Nah, ini saya ambil. Ini timbul tunas ini. Ini timbul tunas nanti. Di sini. Tunas baru. Nah, ini tunas, sudah tunas ini. Nah, karena saya belum banyak bibit, jadi saya ngambil sedikit. Saya pelan-pelan saya ambil. Nah, ini kan tunas ini. Nah, ini tunas baru. Ini tunas baru. Entah di mana lagi nih tumbuhnya nih. Dia pun bertunas lagi nanti. Nah, jadi yang batang ini tadi saya tanam, batang ini saya tanam tadi situ. Saya lihat. Nah, ini. Nah, guys, nampak guys. Nah, ini tunas, ini tunas, ini tunas. Jadi dalam satu batang, guys, bisa menghasilkan 5 batang. Nah, 5 batang hasilnya. Nah, ini guys. Ini berapa batang ya satu batang nih? 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2. Ini di sini belum tumbuh lagi. Ini belum tumbuh. Jadi itulah keuntungannya kita menanam rumput. Apabila musim hujan, badan nggak berapa sehat, kita bisa ngambil rumput di belakang rumah. Nah, kalau ini sebanyak ini guys, kawan-kawan, ini kok sebanyak ini 2 ekor sapi nih habis nih. Nah, 2 ekor sapi. Nah, 2 ekor sapi. Jadi sebetulnya berternak itu nggak mudah, tidak gampang dan tidak susah. Yang penting kita mau berusaha. Nah, jadi buat untuk kawan-kawan, kalau memang kawan-kawan berminat punya lahan kecil, tanamlah sagu di wilayah Kabupaten Meranti. Bisa bertanam sambil berternak. Nah, ini. Nah, ini baru tanaman seminggu. Nah, ini guys. Ini kurang lebih 3 tahun. Nah, ini kena sisa-sisa makan apa ulat, tapi tumbuh pucuk baru. Karena saya cucuk tuh tumbuh pucuk baru. Nah, ini sama, ini tanamannya sama sini. Kenapa besar itu? Karena besar dia karena nggak kena usik binatang, nggak kena diusik sama ulat, jadi perkembangan cepat. Nah, ini anaknya 1, 2 sini. Nah, ini induknya. Wah, kan anak rame ini anaknya. Nah, memang nggak rugi kita nanam. Nah, ini induknya. Nah, ini induknya. Tanaman pertama batang dulu. Udah 3 tahun, inilah sebesar dia. Sebesar ini 3 tahun. Anaknya inilah dia keliling. Berapa rumput anak ini? Banyak. Nah, mungkin kok bisa kalau dihitung mungkin lebih pada 7. Mau lebih. Nah, sama ini guys, kawan-kawan. Nah, ini induknya. Ini induknya. Nah, dan ini anak-anaknya nih. Sama besar, sama induknya. Nah, dia kesuburan tanah. Tanah subur. Nah, ini umur sekitar 3 tahun. Kurang lebih. Tapi karena dia nggak diusik sama binatang, dia cepat bangkitnya. Dan untuk kawan-kawan yang beternak, kalau bisa kotorannya dapat untuk pemupukan. Nah, ini tai sapi semua ini kawan-kawan. Nah, ini induknya besar, ini anaknya. Nah, kan sama besar nih, sama besar jadi. Nah, sama bersana. Nah, jadi besok induknya usia 8 tahun ditumbang, anaknya udah mau bisa ditumbang lagi. Nah, ini. Nah,
Emang nggak rugi kita nanam sagu, tapi masa jangka waktunya lama. Kalau kita masih muda, masih ada apa, sehat, masih ada kesempatan, coba tanam sagu. Nah, ini kurang lebih sekitar 50 batang guys, kawan-kawan, yang udah besar. Dia kalau udah siap bawa ditumbang, dia tual. Dia satu batang tuh bisa 8, bisa 10, bisa 11. Nah, ini 3 nih, sekali naik. Pas saya tanam dulu 1. Nah, ini induknya. Nah, ini induknya. Jadi anaknya itu, nah, apa guys? Nah, itu anak-anak dia semua tuh. Nah, berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Nah, ini anak-anak yang sedang. Ini 1 yang udah sedang. 2. Nah, ini 2. Nah, ini menggantikan induknya besok. Induk kena tumbang, dia naik. Ini pun naik. Yang besar 3. Jadi induk kena tumbang usia 8 tahun, berarti anaknya besok 3 sekali tumbang. Saya tembang apa nebang. Nah, mungkin kawan-kawan paham yang udah saya jelaskan. Nah, macam ini. Ini baru usia tanaman 5 tahun. Nah, mau nimbulkan batang, mau naik ke atas. Ini belum 1 tual lagi. Belum 1 tual. Nah, anaknya. Nah, ini anaknya. Bisa dibilangkan ini besok induknya kena tumbang sebatang, anaknya yang mau ditumbang 3 batang. Nah, ini anaknya. Nah, ini anaknya. Jadi nggak ada ruginya kita nanam rubia. Nah, ini kondisi kandang saya. Nah, ini kandang sapi saya. Nah, guys, nah, ini semuanya ada 7 sama yang kecil. Ini yang kecil mau melahir sekitar bulan puasa, berarti sekitar 2 bulan lebih, kurang sedikit 3 bulan. Nah, ini seekor. Dia 2 induk, jadi 2 ekor. Nah, ini makannya memang berantakan ini. Nanti saya bereskan, habis itu nanti yang di bawah-bawah itu habis. Nah, ini sapi-sapi saya. Nah, itu laki-laki umur usia sekitar 2 tahun lebih. Ini induknya, ini induk. Nah, ini induk. Nah, ini induk, ini anak umur setahun lebih. 2 ekor ini setahun lebih. Jadi tahun depan bisa kita jual ini guys, kawan-kawan. Nah, jadi nggak mutus tahun besok kita jual 2 ekor, tahun yang akan datang 2 ekor lagi kok panjang umur. Nah, ini baru umur 3 bulan guys. Di desa Bamintang ini cuma saya yang merah sapi. Nah, ini kandang saya, kandang kambing. Nah, ini guys, kambing saya, kambing dari Medan. Saya beli balik kampung, inilah dia saya beli. Yang telinga panjang, PE. Ini usianya kurang lebih sekitar setahun 3 bulan. Nah, setahun 3 bulan. Ini laki-laki. Nah, ini kambing biasa. Nah, kambing biasa ada 3 ekor. Mana yang seperempuannya? Ada yang perempuan guys, kawan-kawan belum balik. Nah, ini tempat saya rumput. Tempat rumput saya menyimpan rumput. Nah, ini sebelum saya berikan, ini mau 2 hari nih mau habis. Nah, macam ini. Nah, ini anak banyak. Nah, ini 1. Nah, ini 1. Nah, itu yang kecil. Ini yang sedang. Ini yang sedang ada 3. Jadi mungkin induknya besok kena tumbang, anaknya 3. Berarti makin lama makin banyak, bukan makin mengurang. Nah, ini di selah-selah nih. Nah, rumbia. Nah, karena ini masih apa? Ini saat induk dia. Ini anak-anaknya.
Nah, jadi saya hanya memberikan kepada aspirasi kawan-kawan supaya bisa mengikut saya bercocok tanam sama beternak menggunakan lahan sempit. Oke kawan-kawan. Nah, itulah kawan-kawan ya. Mungkin kawan-kawan bisa melihat gimana saya berkebun, beternak, dan menanam rumput odot. Macam mana cara-caranya udah saya tunjukkan tadi. Kalau kurang paham atau ingin lebih paham lagi, tonton di YouTube saya, Wagimin Baran, BARAN. Jangan lupa bantu subscribe. Mana kawan-kawan di Kedah, Satu Meranti, atau kawan-kawan saya yang ada di Kota Medan, Tebing Tinggi, Penggalangan, Simpang Ancol, mohon bantu subscribe-nya. Karena saya masih permula, saya ingin buat konten perjalanan hidup saya tinggal di Kabupaten Meranti, di Kecamatan Pulau Merbau. Oke, dan saya terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.